Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setelah Allah karuniakan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat kesehatan, Allah mudahkan bagi kita untuk membahas pada hari ini insyaallah sebuah kitab yang merupakan karya tertua di bidang ilmu tajwid yang dikarang oleh Abi Muzahim Musa Al-Khaqani rahimahullah ta'ala, seorang imam yang besar, yang karya beliau tersebut masyhur dengan sebutan Qasidah Al-Khaqani atau Qasidah Abi Muzahim allati qalaha fil qurra'i wa husnil ada' atau ra'iyah fit tajwid. Jadi disebut qasidah karena karangan beliau ini berbentuk bait-bait syair, berbentuk nazam. Kemudian disebut ra'iyah dikarenakan setiap akhir daripada baitnya diakhiri dengan huruf ra. Oleh karena itu, qasidah ini dinamakan dengan Qasidah Al-Khaqani atau ra'iyah fit tajwid karena membahas tentang ilmu tajwid. Kemudian juga masyhur juga dengan sebutan Qasidah Abi Muzahim allati qalaha fil qurra, di mana beliau membahas tentang al-qurra, khususnya adalah imam qiraah yang 7, wa husnil ada' dan bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang benar. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa menyelesaikan pembahasan daripada kitab yang mulia ini. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita masuk pada bait-bait yang ada pada Qasidah Al-Khaqani ini, perlu kita ketahui bahwasanya Qasidah Al-Khaqani merupakan matan tertua ya di bidang ilmu tajwid. Para ulama menyimpulkan bahwasanya karangan di bidang ilmu tajwid yang tertua adalah Qasidah Al-Khaqani atau ra'iyah fit tajwid atau Qasidah Abi Muzahim allati qalaha fil qurra'i wa husnil ada'. Di mana ini berbentuk bait-bait syair yang jumlah baitnya ada 51 bait sebagaimana yang beliau katakan di dalam bait ke-18, abiyatuha khamsuna baitan wa wahidu tunazzamu baitan ba'da baitin 'ala al-ithri. Jadi beliau katakan bahwasanya jumlah bait-baitnya ada 51 bait, di mana setiap baitnya tersusun rapi setelah bait-bait yang lainnya. Dan ini bahrnya adalah bahr tawil, di mana bahr tawil termasuk bahr yang susah di dalam ilmu al-arud, yang mana rumusnya adalah fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Jadi fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Demikian. Kemudian sekilas tentang Qasidah Al-Khaqani ini, di mana di antara isi-isinya adalah berisi tentang adab di dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Di antaranya adalah bagaimana kita dianjurkan untuk senantiasa atau diharuskan untuk senantiasa menjaga niat kita di dalam mempelajari Al-Qur'an. Bahkan di setiap amalan apapun itu yang kita lakukan, senantiasa kita ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam perkataan kita maupun perbuatan kita. Itu di antara adabnya. Kemudian juga kita harus serius di dalam mempelajari Al-Qur'an dan juga belajar langsung dengan seorang guru yang mumpuni. Seorang guru yang berkompeten di bidang Al-Qur'an ini. Mana Al-Qur'an diambil dengan cara talaqi wal musyafahah. Belajar langsung dengan guru secara tatap muka. Kemudian juga berikutnya terkandung di dalamnya hukum-hukum ilmu tajwid. Beliau mengajak di sini untuk mengamalkan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Walaupun apa yang beliau bahas di sini tidak selengkap ilmu tajwid yang ada di zaman-zaman akhir seperti sekarang ini. Ya, seperti biasa ya. Ketika awal-awal kemunculan suatu ilmu secara teori, pasti tidak selengkap ketika di akhir-akhirnya. Ya, karena terus berkembang.
dirapikan oleh para ulama yang datang setelahnya. Namun bagaimanapun al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi, ya, keutamaan tetap dimiliki oleh orang yang memulai, para ulama yang telah memulai, meskipun yang datang setelahnya mampu melakukan lebih baik daripada yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Demikian pula di antara adab yang beliau ajak di sini adalah bagaimana agar kita senantiasa mentadaburi Al-Qur'an, ya. Bukan hanya kita baca ayat per ayatnya saja, tetapi juga kita tadaburi Al-Qur'an tersebut. Dikarenakan Al-Qur'an memang diturunkan untuk ditadaburi. Dalam surah Shad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ya, kitab yaitu Al-Qur'an ini yang Allah telah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberkahi. Untuk apa diturunkan? Agar mereka itu mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki akal itu memikirkan tentang Al-Qur'an ini. Demikian pula yang terakhir di antara adab dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah hendaklah kita menegakkan hukum-hukum apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Apa yang halal, apa yang haram kita pelajari, kita terapkan. Apa yang Allah perintahkan kita jalankan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang maka kita hindari. Itu di antara adab-adab yang disebutkan di dalam matan atau qasidah Al-Khaqani ini. Kemudian selain daripada adab-adab yang beliau ajak di sini, isi daripada qasidah Al-Khaqani adalah membicarakan tentang bagaimana kita mengambil bacaan Al-Quran yang benar, yaitu dengan cara talaqqi wal musyafahah. Ya, kita belajar Al-Quran tidak bisa otodidak, tapi dengan talaqqi, belajar langsung dengan guru, wal musyafahah, dan secara tatap muka. Kemudian beliau juga membahas sekilas tentang imam qiraat yang 7. Kemudian berikutnya juga ada beberapa faedah yang mesti kita bisa raih, kita bisa dapatkan tatkala kita membaca Al-Quran. Jadi bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, Allah akan ganjar setiap hurufnya insyaAllah. Dan kemudian beliau menyebutkan kriteria ahlul Quran. Apa itu qari dan apa itu muqri. Seperti apa kriteria qari dan juga kriteria dari muqri. Kemudian ada juga kewajiban yang mesti dipahami oleh para pembaca Al-Quran. Juga beliau membahas di sini tentang timbangan huruf, ya, bahwasanya masing-masing huruf punya tempo, punya timbangan yang harus dijaga, maka kita harus terapkan. Kemudian juga membahas sebagian daripada ilmu tajwid, hukum-hukum tajwid yang beliau bahas diantaranya adalah tentang idgham, ikhfa, izhar. Kemudian beliau membahas juga tentang mad dan juga membahas sekilas tentang waqaf dan juga ibtida. Namun sekali lagi ini semuanya hanya sekilas-sekilas saja. Adapun secara detailnya dan lebih lengkapnya ada pada kitab-kitab tajwid yang datang belakangan. Di akhir beliau senantiasa mewasiatkan untuk senantiasa sabar di dalam belajar dan juga terus-menerus di dalam belajar. Jangan pernah berhenti. Ketika suatu ilmu sudah kita pelajari, maka masih ada ilmu-ilmu yang lain yang harus kita pelajari. Ya, ketika suatu ilmu belum mantap kita pelajari, maka kita harus mantapkan terlebih dahulu sampai betul-betul kita menguasainya. Demikian. Ini sekilas tentang qasidah Al-Khaqani, Taraiyah fit Tajwid. Sekarang kita akan masuki pada biografi ringkas daripada pengarang qasidah ini, yaitu Al-Imam Al-Khaqani. Biografi secara ringkas, beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Muqri. Beliau Al-Imam Al-Hafidh. Selain daripada Al-Imam, beliau juga Al-Hafidh. Beliau mempelajari hadis dan menghafalkan banyak sekali hadis. Al-Muqri, ya, beliau juga seorang yang menguasai qiraat. Al-Muhaddith, ahli hadis. Nama beliau adalah Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khaqan Al-Khaqani Al-Baghdadi Al-Hambali. Jadi Khaqan nantinya nisbah kepada Al-Khaqani nisbah kepada kakek beliau yang bernama Khaqan. Kemudian Al-Baghdadi, beliau tinggal di Baghdad, dan juga mazhab fiqih beliau adalah Al-Hambali, mengikuti mazhab fiqih Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun kunyah beliau adalah Abu Muzahim. Jadi Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 248 Hijriah dan wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 325 Hijriah. Atau Masehinya 862 sampai 937 Masehi. Dan beliau satu zaman dengan Imam Abu Bakar bin Musa yang dikenal dengan sebutan Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid ini adalah penyusun kitab As-Sab'ah fil Qiraat yang pertama kali
membuat formasi imam qiraat, di mana yang pertama dimulai dengan Imam Nafi' dengan dua rawinya yaitu Qalun dan juga Warsh, kemudian Imam Ibnu Katsir Al-Makki di mana dengan dua rawinya yaitu Al-Bazzi dan Kumbul, kemudian Abu Amr dan seterusnya sampai di akhir yaitu Imam Ali Al-Kisai. Itu yang menyusun adalah Imam Ibnu Mujahid. Jadi formasi yang disusun oleh Imam Ibnu Mujahid, ikhtiyaruhu, jadi pilihan beliau. Sehingga karena beliau hidup satu zaman dengan Imam Ibnu Mujahid, maka keduanya memiliki banyak guru dan murid yang sama. Jadi guru-gurunya sama karena sezaman. Dan juga muridnya juga banyak yang sama. Di mana murid-muridnya selain belajar dengan beliau juga belajar pada Ibnu Mujahid. Menurut Al-Imam Ibnu Jazari, keluarga Abu Muzahim merupakan keluarga bangsawan pada masa Kesultanan Dinasti Abbasiyah. Ayahnya yaitu Ubaidillah adalah seorang menteri pada zaman Khalifah Al-Mutawakkil yaitu Ja'far bin Mu'tasim bin Rashid yang wafat pada tahun 247 Hijriah. Begitu pula saudaranya yaitu Abu Ali Muhammad bin Ubaidillah, ini bahkan jabatan ayahnya sebagai menteri masih berlanjut pada pemerintahan Khalifah Ahmad bin Ja'far Al-Mutawakkil. Jadi beliau keluarga menteri, bangsawan ya, bukan orang biasa tapi bangsawan. Namun meskipun demikian ya, beliau menghabiskan hari-harinya di Baghdad, tepatnya di wilayah tempat ayahnya bertugas. Namun menurut beberapa riwayat beliau juga pernah tinggal di Makkah dan Madinah. Pada saat beliau berusia 15 tahun, ayah beliau wafat. Meski demikian beliau tetap berada dalam lingkungan kesultanan karena salah seorang saudara beliau juga seorang menteri. Jadi selain bapaknya tadi menteri, juga saudaranya yang lain juga menteri. Hal penting yang patut ditiru dan diteladani dari sosok beliau adalah sikap acuh beliau pada dunia. Jadi beliau ya, seorang yang zuhud dan juga wara'. Beliau meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat untuk akhiratnya dan juga meninggalkan hal-hal yang barangkali memudaratkan untuk akhiratnya. Jadi juga zuhud dan juga wara'. Apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya ditinggalkan, dan apa yang kira-kira bermudarat untuk akhiratnya pun ditinggalkan. Beliau meninggalkan dunia dan menyibukkan dirinya dalam mensyiarkan ajaran Islam ya. Meskipun keluarga bangsawan, tetapi beliau semangat di dalam belajar dan juga mensyiarkan agama Islam. Beliau meriwayatkan hadis, mengajarkan Al-Quran dan berpegang teguh pada syariat Islam. Beliau juga merupakan orang yang sangat dalam pengetahuannya dalam bahasa Arab, syair, dan seorang ahli tajwid. Jadi seorang ahli tajwid juga mempelajari bahasa Arab dan juga ahli di dalam syair. Ini sudah satu paket. Bahkan para ulama sepakat bahwa beliaulah yang pertama kali menyusun karya di bidang ilmu tajwid. Jadi karya beliau dikenal dengan Qasidah Ra'iyah atau Qasidah Abi Muzahim allati qalaha fil qura' wa husnil ada. Pendapat ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya Ghayatun Nihayah fi Tabaqatil Qurra'. Beliau mengatakan huwa awwalu man sannafa fit tajwid. Beliau adalah orang yang pertama kali menyusun karya di bidang ilmu tajwid. Kemudian pada akhirnya karya beliau ini sangat berpengaruh pada pengembangan ilmu tajwid di masa beliau dan masa-masa berikutnya. Terbukti setelahnya bermunculannya para ulama yang menulis kitab-kitab serupa seperti Abdul Hasan Ali bin Ja'far bin Muhammad As-Sa'idi Ar-Razi yang wafat pada tahun 410 Hijriah. Beliau menulis kitab At-Tanbih ala Al-Lahni Al-Jali wal-Lahni Al-Khafi. Jadi setelah beliau, para ulama setelahnya pun juga menulis di bidang ilmu tajwid. Di antaranya juga adalah Abu Muhammad Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi. Jadi Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi wafat pada tahun 437 Hijriah. Beliau menulis kitab Ar-Ri'ayah di Tajwidil Qira'ati wa Tahqiqi Lafdhil At-Tilawah. Jadi Ar-Ri'ayah ini masyhur ya, karya dari Imam Makki bin Abi Thalib. Juga Abu Amr Ad-Dani, Abu Amr Uthman bin Sa'id Ad-Dani wafat pada tahun 444 Hijriah. Beliau menulis kitab At-Tahdid fil Itqani wat Tajwid. Jadi kitab At-Tahdid juga ini masyhur. Jadi ini di antara para ulama yang menyusun kitab tajwid setelah beliau. Selain semangat dalam menekuni ilmu qiraat, beliau juga semangat untuk mengambil riwayat hadis dari para ulama ahli hadis. Jadi selain belajar Al-Qur'an, qiraat juga semangat di dalam mengambil hadis. Tapi tetap ya, urutannya terlebih dahulu Al-Qur'an. Tidak bisa dilangkahi. Gimanapun cara belajar para ulama itu adalah dengan memperdalam Al-Qur'an terlebih dahulu. Jadi Al-Quran dimantapi, dihafalkan 30 juz, pelajari qiraat-qiraat yang lainnya, baru kemudian mempelajari hadis dan sebagainya. Pujian para ulama untuk beliau. Yang pertama, Imam Abu Amr Ad-Dani di dalam Syarah Qasidah Al-Khaqani. Jadi Imam Abu Amr Ad-Dani ini dinilai sebagai ulama yang pertama kali membuat syarah Qasidah Ra'iyah, Qasidah Al-Khaqani ini. Jadi Qasidah
Syarah Qasidah Al-Khaqani, beliau memberikan pujian, kana fi Abi Muzahim min al-manaqibil mahmudati wal akhlaqi asy-syarifati zahirin nusuki masyhuril fadli wafiril hadhi min ad-dini wal ilmi husnit tariqati sunniyan jama'iyyan. Ya, di dalam diri Abu Muzahim terdapat karakter yang terpuji dan akhlak yang mulia, ahli ibadah yang nyata, terkenal keutamaannya, pengetahuan yang luas dalam agama, dan gudangnya ilmu. Kemudian memiliki thariqah yang baik, seorang penganut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi seorang sunni jama'i. Beliau juga mengatakan, kana imaman fi qiraatil Kisai. Jadi beliau masyhur sebagai seorang imam di qiraah al-Kisai. Dhabitan laha. Beliau sangat pakar menguasai qiraah al-Kisai tersebut. Qara'a alaihi ghairu wahidin minal khudzaq. Banyak orang cerdas, al-khudzaq itu cerdas, yang membaca Al-Quran pada beliau. Kemudian Imam Abu Amr Ad-Dani juga mengatakan, wa amala nafsahu fi riwayat al-hadith wa aqra'a an-nasa wa tamassaka bis sunnah. Ya, beliau menyibukkan dirinya dalam meriwayatkan hadis. Wa amala nafsahu fi riwayat al-hadith wa aqra'a an-nas, juga mengajarkan Al-Quran kepada manusia, wa tamassaka bis sunnah, dan juga memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana basiran bil arabiyyah sya'iran mujawwidan. Ya, beliau adalah seorang yang menguasai ilmu bahasa Arab, ahli syair, juga ahli tajwid. Demikian. Selain daripada Abu Amr Ad-Dani, Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi. Imam Al-Zahabi wafat pada tahun 748 Hijriah, di dalam Siyar Alam An-Nubala juga memberikan apresiasi dan pujian kepada beliau. Abu Muzahim adalah al-imamul muqri al-muhaddith, seorang imam, seorang muqri, ahli qiraat, al-muhaddith, ahli hadith. Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khaqan. Nama beliau adalah Musa bin Ubaidillah, kunyahnya Abu Muzahim bin Yahya bin Khaqan. Al-Khaqani Al-Hafidh Al-Baghdadi. Jadi Al-Khaqani nisbah kepada kakek beliau Khaqan. Al-Hafidh, seorang yang banyak menghafal hadis. Al-Baghdadi, beliau adalah orang yang berkebangsaan Baghdad, jadi Baghdad. Kemudian Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad, beliau mengatakan, kana thiqatan dayyinan min ahli sunnah. Beliau adalah seorang yang terpercaya, thiqah. Kemudian seorang ahli sunnah. Kemudian Al-Imam Ibnu Jazari, Al-Imam Ibnu Jazari wafat pada tahun 833 Hijriah di dalam itu bukan di Tarikh Baghdad, salah ya, belum dikoreksi. Beliau mengatakan imamun muqri mujawwid muhaddits asilun thiqatun sunniyun. Jadi beliau adalah seorang imam, ahli qiraah, kemudian mujawwid, ahli tajwid, muhaddits, ahli hadis, bangsawan, thiqatun sunniyun, seorang yang terpercaya dan juga seorang sunni. Kemudian Al-Imam As-Sakhawi, yaitu sama juga Al-Imam As-Sakhawi itu bukan wafat pada tahun 833 tapi 643 Hijriah. Jadi nanti dikoreksi ya. Itu belum diganti. 643 Hijriah. Beliau mengatakan Al-Imamul Mutqin Abu Muzahim. Jadi Abu Muzahim seorang al-imam, imam yang mutqin, yang pakar. Di antara guru-guru beliau, di antara guru-guru daripada Al-Imam Al-Khaqani adalah yang pertama Abul Hasan bin Abdul Wahhab dan juga Abu Bakar Muhammad bin Al-Farraj. Al-Farraj yang wafat pada tahun 282 Hijriah. Keduanya adalah murid dari Imam Ad-Duri, salah satu perawi Imam Al-Kisai. Jadi yang guru 1 dan 2 ini, Al-Hasan dan juga Abu Bakar Muhammad bin Al-Farraj, itu adalah murid daripada Imam Ad-Duri, salah satu rawi dari Imam Al-Kisai. Kemudian berikutnya Abul Hasan Idris bin Abdul Karim Al-Haddad Al-Baghdadi, wafat pada tahun 292 Hijriah, salah satu perawi dari Imam Khalaf Al-Ashir. Ya. Jadi Idris salah satu daripada imam perawi daripada Khalaf Al-Ashir. Kemudian berikutnya adalah Muhammad bin Yahya Al-Kisai. Kemudian berikutnya adalah Ahmad bin Yusuf At-Taghlabi, wafat pada tahun 273 Hijriah. Beliau adalah murid dari Imam Ibnu Zakwan, perawi daripada Imam Ibnu Amir. Yang kelima adalah Abdul Wahhab bin Muhammad bin Isa Al-Khazzaz. Kemudian Abul Abbas Al-Muqri Muhammad bin Ahmad Al-Wasil yang wafat pada tahun 273 Hijriah dan lain-lain. Di antara guru beliau di bidang fiqih, hadis dan riwayat adalah Abu Bakar Al-Marruzi. Abu Bakar Al-Marruzi ini merupakan
ahli fikih dan hadis ya. Beliau salah satu daripada murid Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Abu Qilabah Abdul Malik bin Muhammad bin Abdullah Ar-Raqashi Ad-Dharir. Kemudian Abu Abbas Muhammad bin Hatim Ad-Duri. Kemudian Abu Ismail Muhammad bin Ismail bin Yusuf As-Sulami At-Tirmidzi. Beliau adalah guru dari Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud. Kemudian Ubaidillah bin Sa'ad Al-Warraq. Kemudian Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Kemudian di antara murid beliau sangatlah banyak. Di antara yang masyhur yang membaca Al-Quran kepada beliau adalah Abu Bakar Ahmad bin Nasr Asy-Syadha'i Al-Basri. Kemudian juga Abul Faraj Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Syambudhi Al-Baghdadi. Kemudian Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim bin Al-Hasan bin Muhammad bin Syadhan. Kemudian yang masyhur meriwayatkan ilmu lain dari beliau di antaranya adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri. Jadi Al-Ajurri ini yang mengarang Akhlaq Hamalatil Quran. Jadi beliau mengarang kitab yang bagus ya di bidang adab, yang merupakan kitab yang berisi tentang adab-adab maupun akhlak para pengemban Al-Quran. Kemudian Abu Tahir bin Abi Hashim Al-Muqri. Kemudian Muhammad bin Al-Abbas bin Zakaria Al-Khazzaz. Kemudian Abu Hafs Umar bin Ahmad bin Uthman bin Shahin. Kemudian Abul Faraj Al-Mu'afa bin Zakaria bin Yahya bin Hamid Al-Jariri. Kemudian Ja'far bin Muhammad Ad-Daqaq. Kemudian Yusuf bin Umar Al-Qawas. Dan karya-karya beliau yang sampai kepada kita adalah qasidah ra'iyah yang merupakan syair tertua di bidang ilmu tajwid. Setiap bait akhirnya diakhiri dengan huruf ra. Dikenal juga dengan qasidah Abi Muzahim allati qalaha fil qurra'i wal husnil ada. Kemudian qasidah mimiyah, syair yang berisi pujian untuk para ahli fiqih yang setiap baitnya diakhiri dengan huruf mim. Ini yang sampai kepada kita secara utuh. Adapun sebagian yang lainnya hanya nukilan-nukilan ya bahwa jadi perkataan daripada Imam Al-Khaqani, bait ini perkataan daripada Al-Imam Al-Khaqani tapi tidak dijumpai kitab secara lengkapnya. Demikian. Taib, itu terkait dengan biografi ringkas daripada Imam Abu Muzahim Al-Khaqani rahimahullahu ta'ala. Sebentar, Ana minta waktu 1 menit. Baik, sebentar. Baik, kita lanjutkan. Silakan ya, dibuka pada halaman ke-18, bait yang pertama. Kita insya Allah masuk pada pembahasan daripada qasidah Al-Khaqani ini. Berkata An-Nazim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini. Allahumma amin. Aqulu maqalan mu'jiban li ulil hijri wa la fakhra innal fakhra yad'u ila al-kibri. Pada bait yang pertama ini beliau mengatakan saya mengatakan maqalan, suatu perkataan mu'jiban yang akan membuat takjub li ulil hijri, bagi orang yang memiliki akal. Jadi orang yang cerdas ketika mendengarkan perkataan saya ini pasti akan takjub. Kenapa? Karena tersusun dengan indah, isi-isinya padat, dan juga ketika kita menghayatinya maka akan banyak sekali faedah yang bisa kita ambil darinya. Wala fakhra innal fakhra yad'u ila al-kibri. Tapi perlu diingat bahwasanya ketika saya mengatakan ini akan membuat takjub orang yang berakal, orang yang cerdas, ini bukan suatu kebanggaan. Saya tidak sedang berbangga diri, tidak. Ini kenyataannya seperti ini. Jadi bukan dalam rangka berbangga diri, karena sesungguhnya berbangga diri akan
mengantarkan kepada kesombongan. Seorang yang sombong biasanya pertama ujub dulu, berbangga dengan dirinya terlebih dahulu, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, baru kemudian akhirnya jatuh kepada sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ketika dia merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, ujub, akhirnya kemudian dia meremehkan orang lain, ghamtun nas, meremehkan orang lain. Orang lain tidak memiliki apa yang saya miliki, dan juga akhirnya apa? Tidak bisa menerima kebenaran, dia akan menolak kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang sombong dalam sebuah ayat, surah Az-Zumar ayat 60, "Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin." Bukankah di dalam jahanam itu terdapat tempat bagi orang-orang yang sombong? Dan dalam riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi kesombongan. Meskipun sekecil apapun kesombongan, dia tidak masuk surga. Waliyadzubillah. Maka kemudian seorang sahabat ketika mendengarkan hadis Nabi tersebut bertanya, "Inna rajuli yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Seseorang kan suka kalau dia bajunya bagus dan juga sandalnya bagus. Nabi pun menjawab, "Innallaha thayyib, innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah ketika menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sombongan maksudnya adalah menolak kebenaran, ya, dan juga meremehkan orang lain. Itulah maksud daripada kesombongan. Ya, seseorang yang ketika di dalam hatinya ada kesombongan, pasti dia akan sulit untuk menerima kebenaran. Kemudian juga ketika dia sombong, maka dia akan meremehkan orang lain karena dia merasa di atas daripada orang lain. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa tawadhu, ya, senantiasa merasa rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri pesimis, rendah hati maksudnya kita tawadhu. Nah, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, "Man naqasat shadaqatun min mal," tidaklah sedekah itu mengurangi harta, "wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan," dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan sifat pemaaf kepada seorang hamba melainkan akan menjadikan dirinya itu mulia. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang itu tawadhu', dia rendah hati untuk Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia, kecuali pasti Allah akan angkat derajatnya, ya. Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, maksud daripada Allah mengangkat derajatnya adalah di dunia orang akan menghormatinya, orang akan mencintainya, dan di akhirat Allah akan tinggikan derajatnya di surga. Jadi, surga itu memiliki darajat, tingkatan yang semakin ke atas. Kalau darakat itu ke bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Darakat ke bawah, darajat ke atas. Dan diriwayatkan bahwasanya jumlah tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Allah al-Misal. Berdasarkan hadis, yuqalu li sahibil Quran, "Iqra wartaqi warattil kama kunta taratil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Jadi bacalah, kemudian naiklah satu tangga demi satu tangga, satu tingkat demi satu tingkat, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau baca dengan tartil pula di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu di akhirat, di surga ada pada ayat terakhir yang engkau baca. Maka di situ disimpulkan bahwasanya jumlah tingkatan di surga sebagaimana jumlah ayat dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Imam Ahsan Al-Basri atau Al-Bisri, bisa Al-Basri, bisa Al-Bisri, beliau pernah ditanya tentang tawadhu. Apa itu tawadhu? Maka beliau mengatakan bahwasanya tawadhu itu adalah engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah engkau bertemu seorang muslim kecuali engkau memandang bahwa ia lebih utama darimu. Jadi, ketika kita keluar rumah, kita bertemu seorang muslim, siapapun itu. Ketika bertemu dengan yang lebih tua, kita merasa bahwasanya kita tidak sebaik dia karena dia lebih dahulu berbuat baik sedangkan kita telat dalam berbuat baik. Ketika bertemu yang lebih muda, maka kita berpikir bahwasanya kita sudah terlalu banyak berbuat dosa sedangkan dia masih suci, belum terlalu banyak berbuat dosa. Demikian. Itulah tawadhu. Jadi tidak merasa lebih baik daripada orang lain, tetapi menganggap orang lain itu lebih baik darinya. Ini bait yang pertama. Jadi bait yang pertama, beliau menyampaikan bahwasanya akan menyampaikan suatu perkataan yang membuat takjub, membuat orang yang memiliki akal itu takjub. Namun itu bukanlah
sebagai perasaan berbangga diri, bukan berbangga-bangga, karena sesungguhnya berbangga diri akan mengantarkan kepada kesombongan. Yang kedua ini berisi tentang tujuan disusunnya qasidah ra'iyah ini. Beliau mengatakan, "U'allimu fil qawli tilawata 'aidzan bi maulaya min syarril mubahati wal fakhri." Ini kalau kita baca misalkan dengan Bahrul Tawil tadi ya, "U'allimu fil qawli tilawata 'aidzan bi maulaya min syarril mubahati wal fakhri." Demikian. Lalu baca biasa silahkan, mau dinadakan seperti apa silahkan. Jadi u'allimu fil qawli, di dalam perkataan ini saya akan mengajarkan at-tilawata, yaitu cara membaca Al-Quran. Beliau akan mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. A'idzan bi maulaya min syarril mubahati wal fakhri. Sekali lagi beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan al-mubahati wal fakhri. Itu belum tertulis ya, afwan. Itu bisa tambahkan kalau yang di PDF. Dari al-mubahat dan juga al-fakhri. Sama, al-mubahat itu adalah rasa bangga, wal fakhri dan juga kagum terhadap diri sendiri. Al-mubahat dan juga al-fakhr ini hampir sama. Berbangga-bangga diri, al-mubahat, berbangga-bangga diri, al-fakhr juga rasa kagum, sama berbangga diri juga, yang semuanya itu mengantarkan kepada kesombongan. Baik. Nah, perhatikan di sini, jadi at-tilawah secara umum diartikan sebagai membaca Al-Quran. Itu secara umum. Akan tetapi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tilawah, tala yatlu, maka biasanya disandingkan setelahnya dengan pengamalan. Contoh misalkan, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Bacalah Al-Quran. Ma uhiya ilaika maksudnya Al-Quran. Apa yang diwahyukan kepadamu minal kitabi dari Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Wa aqimus shalah, setelah itu apa? Dirikanlah, tegakkanlah salat. Ini berarti ketika disebutkan tilawah, maka tidak hanya membaca huruf per hurufnya saja, akan tetapi juga disertai dengan mentadaburi isi kandungannya dan juga nanti mengamalkan isi daripada ayat yang dibaca tersebut. Ya, ini kalau kita amati dalam Al-Quran, kata at-tilawah, tala yatlu biasanya disandingkan dengan suatu amalan. Tapi kalau qiraah, iqra, misalkan, tanpa mengetahui maknanya sekalipun sudah baca. Baca tanpa mengetahui maknanya sekalipun, tanpa tadabur, itu sudah bernilai pahala. Ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Itu pakai qara'a yaqra. Jadi kalau qiraah membaca biasa tanpa kita memahami isinya pun itu sudah berpahala. Tapi kalau at-tilawah itu membaca dengan sebenar-benarnya, selain membaca dengan benar, hurufnya juga disertai dengan menghayati isi kandungannya dan juga mengamalkan isinya. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 121, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka membaca Alkitab tersebut, yaitu Al-Quran tersebut, dengan sebenar-benarnya bacaan. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang yang beriman kepada Al-Quran tersebut. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa yang dimaksud dengan yatlunahu haqqa tilawati? Beliau mengatakan, jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Walladzi nafsi biyadihi ini terjemahnya adalah dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya Allah, demi Allah. Ya, bukan dan demi jiwaku yang ada di tangannya, bukan. Bukan demi jiwaku ya. Terkadang ada yang menerjemahkan dan demi jiwaku, ini tentunya kesalahan yang besar, bersumpah dengan jiwanya. Ya, betul, bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah adalah zat yang di mana jiwa kita ada di tangannya. Inna haqqa tilawatihi ayuhilla halalahu wa yuharrima haramahu. Yang dimaksud dengan sebaik-baik atau sebenar-benarnya bacaan adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan dan juga mengharamkan apa yang Allah haramkan. Wa yaqra'ahu kama anzalahu Allah, dan membaca Al-Quran tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu dengan tartil. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Yaitu wa rattalnahu tartila. Allah menurunkan Al-Quran dengan apa? Tartil. Jadi membaca Al-Quran sesuai dengan yang Allah turunkan mestinya dengan tartil. Wa la yuharrifal kalima 'an mawadhi'ihi. Dan juga
tidak mengubah-ubah kalimat dari tempatnya masing-masing. Wala yata'awwala minhu syai'an ala ghairi ta'wilihi, dan tidak menafsirkan sesuatu dari Al-Qur'an dengan tafsiran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan takwil yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ini maksud daripada apa? Haqqa tilawati. Jadi bukan hanya membaca dengan tartil saja, tetapi juga menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kemudian juga berikutnya tidak mengubah-ubah kata-kata yang ada di dalam Al-Quran tersebut, dan juga tidak menafsirkan Al-Quran selain daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian, jadi setelah beliau menyampaikan tujuan beliau menyusun qasidah ini, beliau juga tidak lupa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijauhkan dari buruknya perasaan kagum dan juga bangga diri, mubahat dan juga al-fakhr. Kenapa? Karena perasaan kagum dan bangga diri termasuk hal yang menyebabkan kebinasaan. Nabi SAW bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 hal yang membinasakan, yang menghancurkan. Apa yang pertama? Syuhun muta', yaitu rasa kikir, bakhil yang ditaati. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i binafsihi, dan juga ujub, bangga dirinya seseorang dengan dirinya sendiri. Perasaan bangga diri ini menghancurkan, karena akan mengarahkan kepada kesombongan, menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Nah, demikian seorang pengajar Al-Quran senantiasa menjaga hatinya agar senantiasa mengikhlaskannya di dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita semuanya yang belajar Al-Quran, yang mengajar Al-Quran, senantiasa menjaga jarum hati kita agar senantiasa mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dalam sebuah hadis yang panjang yang masyhur, Nabi SAW menggambarkan orang yang pertama kali diadili dan dilemparkan ke neraka bukan orang yang bermaksiat, bukan orang yang mencuri, membunuh jiwa, atau berzina, berbohong dan lain sebagainya, bukan, tetapi justru yang mengamalkan perbuatan baik hanya saja salah niat. Nah, maka ketika suatu amalan semakin besar pahalanya, semakin besar pula resikonya jika salah niat. Ini hati-hati. Di antaranya ada seorang yang dia menginfakkan hartanya, akan tetapi dia ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan, dan itu sudah disebutkan di dunia, orang-orang memanggilnya sebagai seorang yang dermawan, jawad, orang yang baik, yang dermawan. Akhirnya kemudian di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dipanggil oleh Allah SWT, diperlihatkan nikmat-nikmatnya di dunia, apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut. Dia katakan, saya berinfak di jalanmu ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Akan tetapi engkau berinfak agar dikatakan sebagai seorang dermawan, maka itu sudah dikatakan di dunia, dan kemudian fa'umira bihi fasuhiba ala wajhihi fa'ulqiya finnar. Ya, kemudian diseret, kepalanya ada di bawah, kemudian dilemparkan ke neraka. Wala'iyadzubillah. Yang kedua juga seorang mujahid yang dia berperang di medan jihad melawan musuh-musuh Islam, akan tetapi salah niat. Dia berjihad layaknya seorang pemberani agar dikatakan sebagai pemberani. Maka kemudian diperlihatkan nikmat-nikmatnya di dunia. Allah tanyakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Dia katakan, saya berjihad di jalanmu karenamu ya Allah. Kemudian Allah pun bantah, kadzabta, engkau dusta. Engkau berperang agar dikatakan sebagai seorang yang pemberani, dan itu sudah dikatakan di dunia. Maka kemudian dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Dan yang terakhir adalah warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu, seorang yang dia itu mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'a al-Qur'an, ini sudah satu paket, dan membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian didatangkan oleh tersebut, kemudian diperlihatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan, dan dia pun mengakuinya. Qala fama 'amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya ya Allah, dan saya pun juga membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Kemudian Allah pun mengatakan, qala kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun. Tetapi engkau itu mempelajari ilmu agar dikatakan seorang yang alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'. Dan engkau membaca Al-Qur'an supaya dikatakan dia seorang qari', seorang yang pandai membaca Al-Qur'an. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan di dunia. Tsumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian akhirnya diperintahkanlah malaikat, kemudian diseret orang tersebut, kepalanya ada di bawah, wajahnya di bawah, dan akhirnya dilemparkan ke neraka. Wala'iyadzubillah. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita semuanya. Jadi ini perlunya kita menjaga niat agar kita tidak salah ya, dalam melangkah, dan juga tidak mendapatkan akibat yang buruk di akhir karena kita salah niat. Masya Allah. Jadi ini mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran adalah amalan yang mulia, kan, tetapi
ketika tidak diniatkan ikhlas untuk Allah, maka akibatnya pun juga sangat buruk. Waliyadzubillah. Ini juga nasihat untuk kita semuanya. Bait yang ketiga, ini permohonan beliau. Wa as'aluhu 'auni 'ala ma nawaituhu wa hifdhiya fi dini ila muntaha umri. Jadi beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluhu, dan saya memohon kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, 'auni, agar Allah menolongku, 'ala ma nawaituhu, terkait dengan apa yang telah aku niatkan tersebut. Jadi ikhlas. Mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, ikhlas, agar Allah Subhanahu wa taala juga berikan kemudahan, pertolongan. Karena tidaklah kita bisa mengikhlaskan niat kecuali karena pertolongan Allah. Maka kita sering-sering berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya, mudahkanlah saya ala dzikrika wa syukrika, agar senantiasa mengingatmu dan juga bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga agar beribadah dengan baik kepadamu. Wa hifdhiya fi dini ila muntaha umri, dan juga agar menjagaku fi dini, terkait dengan agamaku, ila muntaha umri, sampai ujung hidupku, sampai akhir hayatku. Jadi yang pertama, beliau memohon kepada Allah SWT agar senantiasa jaga niatnya, karena niat ikhlas itu sangatlah susah untuk dijaga. Bahkan di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menukil perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Alajtu syai'an, tidaklah aku mengobati sesuatu, asyadda alayya min niyati, yang lebih berat bagiku daripada saya mengobati niatku ini. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya, karena niatku itu senantiasa berbolak-balik. Jadi terkadang kita sebelum ibadah sudah berusaha niat. Ketika ibadah, ada orang yang lihat, ada orang yang dengar, kemudian mencoba untuk memperbagus ibadah. Akhirnya kena riaknya saat ibadah. Terkadang sebelum ibadah sudah ikhlas, saat ibadah ikhlas, selesai ibadah sudah ikhlas, alhamdulillah. Akan tetapi kemudian berlalunya waktu, akhirnya akhirnya gatal untuk menceritakan kebaikan-kebaikan. Saya sering sholat malam, saya sering berinfak di sini, saya infak di sana, dan sebagainya. Maka mengungkit-ungkit kebaikan tersebut, ini juga termasuk daripada penghancur amalan tersebut. Jadi ikhlas itu harus dijaga baik sebelum kita beribadah, saat beribadah, maupun selesai beribadah. Sudah, tutup rapat-rapat. Kemudian berikutnya, di dalam sebuah ayat surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun, ayat ke-60, Allah SWT Allah SWT berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Masya Allah, perhatikan. Dan orang-orang yang yu'tuna ma atau, sudah memberikan apa yang memang diberikan, mempersembahkan apa yang memang dipersembahkan, sudah beramal, sudah melakukan sesuatu. Ini secara umum Allah gambarkannya, yang sudah memberikan apa yang diberikan. Wa qulubuhum wajilatun, di saat yang sama hatinya itu merasa takut. Jadi setelah dia melakukan sesuatu tersebut, takut hatinya. Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka sadar bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat ini, sahabi Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, sebagaimana kita, pasti kita akan bertanya, wahai Rasulullah, beliau bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, alladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, ahuwa alladzi yasriqu wa yazni wa yashrabul khamr? Wahai Rasulullah, yang dimaksud dengan alladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, apakah dia adalah orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang meminum khamar? Ini orang-orang yang bermaksiat. Kita ketika melihat ayat ini, ini orang yang habis berbuat maksiat, kemudian takut, kemudian akhirnya sadar dan tobat. Itu pertama mikirnya seperti itu. Maka Nabi SAW menjawab, qala la ya bintas Siddiq. Bukan, wahai anak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaq. Wa huwa yakhafu an la yutaqabbala minhu. Justru yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang yang dia itu sholat, puasa, dan bersedekah. Namun di saat yang sama dia takut kalau amalannya tersebut tidak diterima. Itu maksud daripada walladzina yutuna ma atau. Orang yang telah mempersembahkan apa yang dipersembahkan, sedangkan hatinya dalam kondisi takut. Jadi setelah beramal, bukannya berbangga diri, tapi justru memikirkan status apakah amalnya diterima atau tidak. Maka ini juga yang dilakukan oleh para ulama. Mereka ketika misalkan berpuasa, sholat, kemudian sedekah, baca Al-Quran di bulan Ramadan, selama 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan
ibadah mereka. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka mohon agar diperjumpakan dengan Ramadan. Setelah dijumpakan dengan Ramadan, 6 bulan setelahnya senantiasa berdoa agar Allah menerima amalan ibadah. Jadi itulah hal pertama yang kita lakukan setelah beramal, bukan berbangga diri, tapi justru apa? Sibuk memikirkan status amalan kita. Jadi yad'unahu raghaba wa rahaba. Antara khauf dan juga raja. Kita takut Allah tidak menerima, di saat yang sama kita berharap agar Allah menerima. Itu ibadah harus seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya setelah kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga niat kita di dalam beramal, dan itu tadi yang disampaikan oleh Imam Al-Khaqani. Berikutnya juga hendaklah kita senantiasa takut dengan akhir hayat kita. Apakah kita yakin bahwasanya kita senantiasa berada di atas agama Islam, di atas ketaatan kepada Allah atau tidak? Maka kita senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mantapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang mencondong-condongkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, condongkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Jadi ini kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah berikan kita istiqomahan, dan juga akhirnya ketika istiqamah terus di atas kebaikan, insya Allah kita husnul khotimah. Ya, karena kita berharap agar Allah tetap mewafatkan kita di atas ajaran Islam. Karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah yang masyhur, inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari-cari agama selain daripada agama Islam, niscaya tidak diterima agama tersebut, dan kelak di akhirat dia termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah, dan di sini dalam ayat yang lainnya surah Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu meninggal kecuali dalam kondisi beragama Islam. Nah, maka kita pun juga diajarkan oleh Allah dalam sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Terakhir itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang kita sudah sebutkan tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah, kokohkanlah hatiku di atas agama. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa Allah jaga niat kita, senantiasa ikhlas untuknya, dan Allah jaga agama kita sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Ini bait yang ketiga, Masya Allah ya. Jadi ini semuanya penanaman keimanan, penanaman bagaimana kita ikhlas, kita menjaga agama kita oleh Imam Al-Khaqani ini. Sebelum belajar Al-Quran, ditanamkan dulu keimanan-keimanan. Ya, iman qabla Al-Quran. Iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Berikutnya permohonan beliau, bait keempat. Wa as'aluhu 'anni tajawuza fi ghadin fama zala dha 'afwin jamilin wa dha ghafri. Wa as'aluhu, dan saya pun memohon kepadanya, 'anni tajawuza fi ghadin, agar Allah mengampuni dosa-dosaku di hari esok, di akhirat. Fama zala dha 'afwin jamilin wa dha ghafri, karena sesungguhnya Allah SWT dialah zat yang memiliki maaf, keindahan, dan juga ampunan. Allah adalah zat yang maha pemaaf, Allah maha indah, dan Allah maha pengampun. Demikian. Jadi ini permohonan beliau agar Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau di akhirat kelak, karena tidaklah ada sesuatu yang membuat kita berat, menjadi beban di akhirat kecuali dosa-dosa kita. Ketika kita menghadap Allah SWT dalam kondisi tidak membawa dosa, membawa beban, itulah yang kita harapkan, Masya Allah. Jadi ringan, pertanggungjawaban kita ringan. Baik, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Meskipun demikian, meskipun aku maha pengampun dan maha penyayang, jangan lupa bahwasanya azabku itu sangatlah pedih. Jadi jangan meremehkan juga, paling nanti diampuni sama Allah. Enggak. Jangan seperti itu. Jadi kita senantiasa takut kepada Allah SWT, berharap agar Allah SWT menerima amalan kita, dan jangan pernah meremehkan sedikit pun. Paling cuma sebentar nanti diazabnya, Masya Allah. Waliyadzubillah.
Jadi Jahanam seringan-ringannya itu sangatlah berat dibandingkan api yang ada di dunia ini. Jadi tidak ada apa-apanya api yang ada di dunia ini. Jangan pernah kita meremehkan. Dalam ayat yang lain terkait dengan maha ampunnya Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri dengan berbuat maksiat, dengan banyak menzalimi dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ini Allah perintahkan kepada kita jangan putus asa. Kenapa? Karena putus asa itu adalah sifat orang-orang kafir. Innahu la ya'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Innahu la ya'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, membunuh, mencuri, berzina, waliyadzubillah. Bahkan syirik sekalipun, kalau kita mohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah ampuni. Selama matahari belum terbit dari barat dan juga nyawa belum di kerongkongan. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Insyaallah. Ini senantiasalah kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita berputus asa dari kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, ya bana Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Mengampuni semua dosa yang engkau pernah berbuat kepadaku, dan aku tidak peduli. So, banyak apapun Allah nggak peduli. Yang penting kita berdoa kepada Allah dan juga kita memohon ampunan kepada Allah SWT. Kita berharap ampunan kepada Allah SWT. Ya bana Adam, lau balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu dan aku tidak peduli. Ya bana Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sekiranya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, Masya Allah, banyak sekali dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa kepadaku dalam kondisi tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, syaratnya jangan sampai kita berbuat syirik, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah. Ini semuanya menunjukkan maha pengampunnya Allah SWT. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, At-taibu minadz-dzanbi kaman lam yadhnab. Seorang yang bertobat dari dosa, sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Masya Allah. Dan itulah yang kita harapkan, kita menghadap Allah SWT tanpa dosa, sehingga kita bisa masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Baik, bait kelima. Nah, bait kelima. Kita lihat di buku. Silakan dibuka di halaman 22 ya, di buku. Ya qari al-Qur'ani ahsin ada'ahu. Wahai qari al-Qur'an, pembaca Al-Qur'an, ahsin ada'ahu. Afwan, itu belum ana tulis di syarahnya, terlewat. Ya qari al-Qur'ani ahsin ada'ahu. Wahai pembaca Al-Qur'an, ahsin ada'ahu. Perbaikilah cara bacanya. Yudha'if lakallahul jazila minal ajri. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kepadamu dengan pahala yang banyak, dengan pahala yang besar. Baik. Jadi di sini jelas sekali bahwasanya sebagai seorang qari, pembaca Al-Qur'an, maka hendaklah kita memperbagus bacaan Al-Qur'an kita. Baik, ada beberapa poin di sini. Yang pertama tentang qari. Qari secara umum adalah pembaca Al-Qur'an. Jadi setiap pembaca Al-Qur'an adalah qari. Itu definisi secara umum. Akan tetapi definisi yang disampaikan oleh para ulama, maksud daripada qari lebih daripada itu. Bukan hanya membaca Al-Quran saja, bukan. Seperti misalkan Syekh Ali Ad-Dabba', beliau mendefinisikan bahwasanya qari itu ada 3 tingkatan. Dan dia adalah seorang yang menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan mubtadi', yaitu orang yang menghafal Al-Quran dan menguasai paling sedikitnya 3 riwayat. Jadi 1 sampai 3 riwayat. Jadi menguasai 1 sampai 3 riwayat. Jadi paling sedikitnya 1 hafal. Jadi paling sedikit 1, maksimalnya 3. Ini mubtadi ini, pemula ini.
Jadi kalau kita baru misalkan Hafs saja ini masih pemula. Hafs sama Syu'bah masih pemula. Hafs, Syu'bah, kemudian Warsh masih pemula gitu. Nah, jadi kalau 3 riwayat ini masih pemula. Apalagi yang belum. Ya, 1 riwayat belum selesai-selesai. 1 riwayat belum selesai hafalannya. Nah, itu lebih lagi gitu. Maka ini jangan lupa ya. Fa awwalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi. Dan beliau nanti menyampaikan bahwa ilmu yang pertama kali kita tekuni saat kita mempelajari Al-Quran adalah kita melancarkan hafalan Al-Quran. Minimal 1 riwayat. 1 riwayat selesai, tambah 2 riwayat. 2 riwayat selesai, 3 riwayat. Seterusnya. Kemudian ada tingkatan mutawassit, yaitu pertengahan. Yaitu orang yang menghafal Al-Quran dan menguasai 4-5 riwayat. Ya, misalkan Hafs, Syu'bah, kemudian Qalun, kemudian Warsh misalkan. Baik, sudah 4 ya. Tambah 1 lagi misalkan Al-Bazzi, Ibnu Katsir. Wah, ini berarti apa? Pertengahan. Adapun yang terakhir adalah muntah, qari muntah. Enggak enak maka al-qari'ul muntahi. Al-qari'ul muntahi. Ya, pembaca Al-Quran yang berada di tingkatan akhir, di tingkatan tertinggi, yaitu yang hafal Al-Quran dan menguasai lebih daripada 5 riwayat bacaan. Jadi kalau semuanya menguasai 3 qiraat saja, 6 riwayat, maka ini sudah muntahi. Apalagi kalau semuanya 7 qiraat atau 10 qiraat. Insyaallah. Ini terkait dengan definisi qari. Kemudian ahsin ada'ahu, perbaikilah cara baca Al-Quran tersebut. Ya. Al-Quran selain dibaca per hurufnya, tapi berikutnya kita harus perbaiki ya. Jelas, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran setartil-tartilnya. Al-Muzammil ayat 4. Di situ jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah menggunakan fi'il amr warattilil Qur'an, tartila ada maf'ul mutlaq. Pengulangan daripada fi'il tersebut menunjukkan apa? Penegasan. Dan tartilkanlah Al-Quran setartil-tartilnya. Seandainya Allah hanya katakan warattilil Qur'an saja, ini sudah wujub, sudah wajib. Apalagi ada tartila, ada penegasan lagi dengan maf'ul mutlaq. Maka ini benar-benar suatu kewajiban yang ditekankan. Baik. Jadi memperbaiki bacaan Al-Quran suatu kewajiban yang ditekankan. Maksud dari tartil sebagaimana yang masyhur, perkataan yang disandarkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu tajwidul huruf, memperbagus bacaan setiap hurufnya. Makhrajnya, sifatnya, hukum-hukum tajwidnya, panjang pendeknya, gunnahnya, mim sukun dan sebagainya, idghamnya dan sebagainya. Wa ma'rifatul wuquf. Kalau ini terkait dengan bagaimana memperbagus lafadznya, tajwidul huruf. Yang kedua, ma'rifatul wuquf, bagaimana kita memahami isi daripada yang kita baca. Yaitu kita tahu berhenti di mana dan memulai kembali di mana. Jadi ma'rifatul wuquf dan juga ibtida itu termasuk daripada apa? Tadabbur di dalam baca Al-Quran. Nah, ini sudah kawasannya apa? Memahami isi kandungan Al-Quran. Bukan lagi apa? Bukan lagi memperbagus lafaz-lafaznya, tapi sudah harus tahu di mana berhenti, di mana nanti memulai kembali. Demikian. Baik. Dan keutamaannya yudha'if lakallahul jazila minal ajri, dan keutamaannya sangat besar. Saat kita membaca Al-Quran, misalkan kita masih terbata-bata saja, al-mahru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Jadi orang yang mahir, yang pandai baca Al-Quran, bagus dia, lancar dia, indah bacaannya, maka dia bersama malaikat yang suci lagi mulia dan taat kepada Allah SWT. Ini orang istimewa. Baik, itu bagi yang mahir. Tapi bagi yang masih belajar, yang masih terbata-bata bagaimana? Dan orang yang dia membaca Al-Quran, kemudian terbata-bata saat membacanya, dan dia menemukan kesusahan, susah sekali bacanya, lama bacanya, maka lahu ajran, baginya 2 pahala. Maksud 2 pahala adalah pahala bacaan Al-Qurannya 1 huruf 10 kebaikan, dan pahala sabarnya diganjar lagi oleh Allah. Susahnya aja diganjar. Nah, ini diantara apa keutamaan daripada memperbagus bacaan Al-Quran. Keutamaan yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Ustaz Rendi di sini ya, buku yang antum pegang itu, diantaranya adalah termasuk keluarga Allah di bumi. Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di muka bumi. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, yaitu keluarga Allah dan juga orang-orang terkhususnya, orang-orang istimewa. Kemudian 1 ayat bernilai dan berharga daripada dunia dan seisinya. Termasuk sebaik-baiknya manusia, termasuk sebaik-baiknya manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi kita insya Allah nanti akan jelaskan maksud daripada hadis tersebut ya.
Sebaik-baik kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian dibolehkan ghibtah. Ghibtah itu kita iri terhadap nikmat yang ada pada diri orang lain tanpa berharap nikmat tersebut hilang dari orang lain. Ini ghibtah. Al-mu'minu yaghbit wal munafiqu yahsud. Seorang mukmin dia itu ghibtah, dia ingin, dia iri dengan nikmat yang ada pada orang lain tapi tidak berharap nikmat tersebut hilang. Tapi kalau orang munafik maka dia yahsud, dia hasad. Dia pengen nikmat dari orang lain seperti orang lain dan pengen nikmat yang ada di orang lain tersebut hilang gitu. Bahkan terkadang ada yang lebih kurang ajar lagi orang yang hasad itu. Ya, dia pengen nikmat daripada orang lain tersebut hilang tanpa dia berharap dia punya nikmat tersebut. Ya, pokoknya nggak seneng aja lihat orang seneng gitu. Harusnya kan seneng lihat orang seneng. Ya dia malah susah lihat orang seneng. Harusnya SMS, senang melihat orang senang. Jangan SMS juga, yaitu susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ini kurang ajar. Baik, ini bait yang kelima ya. Kemudian diutamakan juga untuk menjadi imam. Ya umul qaum aqra'uhum di kitabillah. Ya, yang layak untuk mengimami suatu kelompok, suatu kaum adalah yang pertama aqra'uhum di kitabillah, yang paling qari, yang paling bagus bacaannya. Baik. Sebagian memang berpendapat yang paling faqih. Ya, mungkin dia hafalannya nggak sebanyak orang yang A, tapi dia lebih ngerti isi daripada Al-Quran tersebut. Si B ini, maka dia yang jadi imam. Sebagian berpendapat seperti itu. Tapi kalau zahir daripada hadis tersebut, aqra'uhum, maksudnya yang paling qari, yang paling bagus bacaannya. Kemudian menjadi pembela pada hari kiamat, Al-Quran menjadi syafaat pembela di hari kiamat. Sebagaimana yang masyhur, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Quran tersebut akan datang pada hari kiamat sebagai penolong orang yang membacanya. Kemudian kedua orang tuanya akan dimuliakan pada hari kiamat. Ini juga masyhur. Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Barang siapa membaca Al-Quran kemudian mengamalkan isi kandungannya, bukan hanya baca saja, tapi apa? Mengamalkan isi kandungannya, maka di hari kiamat kelak kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhau'uhu afdalu min dhau'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum. Di mana cahaya daripada mahkota tersebut lebih bagus, lebih utama daripada cahaya matahari di dunia ini. Fama dhannukum billadhi 'amila bihadza. Nah, kalau kedua orang tuanya saja mendapatkan kemuliaan seperti itu, dalam riwayat lain bima kusina hada, mereka kemudian apa? Heran, kok kami dimuliakan seperti ini? Kok dipakaikan mahkota, kemudian dipakaikan pakaian kehormatan? Bima kusina hada, ini sebabnya apa ini? Maka dijawab, bi akhdi waladikum al-Quran. Dikarenakan anakmu itu mengambil bagian dari Al-Quran. Anakmu belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Orang tuanya dapat kemuliaan seperti itu. Masya Allah. Fama dhannukum billadhi 'amila bihadza. Maka kalau orang tuanya saja mendapatkan kemuliaan seperti itu, bagaimana yang mengamalkan? Pasti pahalanya lebih besar. Demikian. Kemudian orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia, dan orang yang terbata-bata dan mengalami kesusahan dalam membaca Al-Quran akan mendapatkan 2 pahala. Tapi itu sudah kita sebutkan tadi. Lanjut, bait yang ke-6. Kita sampai bait ke-7 baru kemudian break ya insyaallah. Bait yang ke-6. Kriteria muqri. Baik, perhatikan di sini berkata An-Nadhim rahimahullah taala, "Fama kullu man yatlu al-kitaba yuqimuhu wa la kullu man fin nasi yuqri'uhu muqri." Masyaallah. Fama kullu man yatlul kitaba yuqimuhu. Maka tidaklah setiap yang membaca Al-Quran itu mampu untuk menegakkan apa? Huruf-hurufnya, membacanya dengan benar. Maksudnya menegakkannya, maksudnya membaca huruf-hurufnya dengan benar serta mengamalkan isi kandungannya. Tidak setiap membaca Al-Quran itu bisa membaca dengan baik, apalagi mengamalkannya. Wala kullu man fin nasi yuqri'uhu muqri. Dan tidak setiap yang mengajarkan Al-Quran pada manusia lantas disebut sebagai muqri. Tidak. Ya, aqra'a yuqri'u maksudnya mengajarkan bacaan pada manusia. Tapi kriteria muqri bukan hanya yang mengajarkan Al-Quran. Nanti ada kriteria daripada muqri tersebut. Nah, kita akan lihat di sini. Yang pertama, fama kullu man yatlul kitaba yaqimuhu. Nah, di sini Al-Imam Al-Khaqani menjelaskan tentang beberapa perkara penting. Di antaranya adalah pentingnya membaca Al-Quran dengan tata cara yang benar. Nah, kenapa? Setiap orang yang baca Al-Quran tidak semuanya itu apa? Lantas membacanya dengan benar. Maka di sini ada tuntutan untuk membacanya dengan benar agar menegakkan huruf-hurufnya. Baik. Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan di dalam An-Nashr, "Wala syakka anna al-ummata kama hum muta'abbaduna bi fahmi ma'ani al-Qur'an wa iqamati hududihi hum muta'abbaduna bi tashihi alfadhihi wa iqamati hurufihi 'ala as-sifati al-mutalaqqati
min a'immatil qurra'il muttasilati bil hadratil nabawiyyatil afsahiyyatil arabiyyatil lati la tajuzu mukhalafatuha. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya umat, yaitu umat Islam, sebagaimana mereka itu muta'abbaduna, dianggap beribadah bifahmi ma'anil Quran, dengan memahami makna daripada Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Ketika kita memahami isinya, maka itu adalah suatu ibadah. Wa iqamati hududihi, dan juga menegakkan hukum-hukum yang ada di batasan-batasan yang ada di dalamnya, halalnya, haramnya, itu adalah ibadah. Di lain sisi, jangan lupa, hum mata'abbaduna bitashihi alfadhihi, mereka juga dianggap beribadah tatkala mereka membenarkan, memperbagus bacaan lafaz-lafaznya. Wa iqamati hurufihi, dan menegakkan huruf-hurufnya. Maksudnya membaca dengan benar, hurufnya pas, makhrajnya, sifatnya. Ala sifatil mutalaqqati min a'immatil qurra, ya sebagaimana kriteria yang didapat dengan cara talaqi, dengan cara belajar langsung dari para imam yang ahli qiraat al-muttasilati bil hadratin nabawiyyah, yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi SAW, al-afsahiyah, di mana bacaan tersebut bacaan yang fasih, al-arabiyyah, bacaan Arabiah yang fasih, allati la tajuzu mukhalafatuha, yang tidak boleh untuk diselisihi. Jadi itu ya, selain mempelajari isi kandungan Al-Quran, mengamalkan halal dan haramnya itu beribadah, jangan lupa bahwasanya memperbaiki bacaan Al-Quran, mempertegak, memperlurus huruf-hurufnya, itu juga suatu ibadah. Selama kita dapat dengan cara talaki dari para imam yang bersambung kepada Nabi SAW. Di sini juga berarti ada isyarat bahwasanya belajar Al-Quran harus dengan talaki, belajar langsung dengan guru yang bersambung sanadnya sampai Nabi SAW. Baik, adapun cara menggapai bagusnya bacaan Al-Quran adalah dengan banyak berlatih. Jangan lupa, yang pertama banyak berlatih, baik saat sendiri maupun di depan guru. Kemudian menyimak bacaan dari guru yang mutqin atau yang pakar. Jadi yang pertama apa? Banyak berlatih, baik saat sendiri maupun di depan guru. Yang kedua adalah banyak mendengar bacaan qari yang pakar di bidang Al-Quran. Berkata Imam Ibnu Jazari dalam An-Nashr, "Wa la a'lamu sababan li bulughi nihayatil itqani wat tajwidi wa wusuli ghayati tashihi wat tasdidi mithla riyadatil al-sunni wat tikrar atau wat takrar 'ala al-lafdhil mutalaqqa min famil muhsin." Dan saya tidak mengetahui, saya tidak mengetahui cara lain untuk mencapai tahap tertinggi dalam ilmu tajwid dan juga puncak penguasaan perbaikan bacaan, melainkan seseorang itu melatih lidahnya. Jadi melatih lidah, mithla riyadatil alsun, olahraga dengan lidahnya. Wat takrari, dan banyak mengulang-ulang, ala lafdil mutalaqqa min famil muhsin. Mengulang-ulang apa? Lafaz yang didapatkan secara talaki dari mulut seorang yang bagus bacaannya, seorang guru yang bagus bacaannya. Jadi itu tadi ya, talaki yang didapat bacaan dari guru yang pakar tersebut harus sering diulang-ulang, harus sering dilatih. Baik. Senada juga disampaikan oleh Syekh Utsman Sulaiman Murad dalam Salsabil Syafi'i. Beliau mengatakan, "Wa ma lahu dhabtun siwa takrari bil fami wastima'ihi min qari." Tidak ada yang membuat seseorang itu pakar, menguasai, mantap dalam bacaan Al-Qur'annya kecuali banyaknya pengulangan dengan lisannya. Ya, baik saat sendiri maupun di depan guru. Kemudian juga mendengar seorang qari yang pakar. Baik, jadi itu perkataan dari Syekh Utsman Sulaiman Murad. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah kita bagaimana menegakkan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Kita memperbagus bacaan Al-Quran kita. Berikutnya, mengamalkan isi kandungan ayat yang dibaca. Nah, itu tadi ya. Jangan lupa, selain menegakkan huruf-hurufnya, juga ditadaburi, kemudian diamalkan isi kandungan ayat yang dibaca. Di dalam surah Shad ayat 29, Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab ini yaitu Al-Quran yang penuh dengan berkah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mereka tadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal itu mendapatkan pelajaran. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri atau Al-Bisri. "Demi Allah, bukanlah yang dimaksud mentadabburi Al-Quran dengan sekadar menjaga huruf-hurufnya," itu kurang N ya, menjaga huruf-hurufnya saja namun tidak mengamalkan isi kandungannya. Bukan begitu. Di mentadabburi Al-Quran bukan hanya membaca huruf-hurufnya saja tanpa mengamalkan isi kandungannya. Sampai-sampai seorang mengatakan, "Aku telah membaca Al-Quran seluruhnya." Ada orang yang mengatakan, "Saya telah membaca Al-Quran seluruhnya." Akan tetapi pengaruh Al-Quran tidak terlihat sama sekali pada akhlak dan amalannya. Tapi apa? Al-Quran nggak ada pengaruhnya sama sekali pada akhlak dan pengamalannya. Seperti dia tidak pernah baca Al-Quran.
Misalnya ada orang kok katanya hafid misalkan, tapi jangan salahkan Al-Qur'annya, salahkan orangnya. Ada seorang hafid tapi akhlaknya tidak menunjukkan bahwasanya dia itu pernah mempelajari Al-Qur'an. Waliyadzubillah. Dia baca ala la'natullah 'alal zalimin, tapi dia berbuat zalim dan sebagainya. Jadi menyelisih apa yang dipelajari dari Al-Qur'an. Ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi ya Al-Qur'an itu. Pengen tahu akhlak Nabi? Ya Al-Qur'an itu. Pelajari apa yang Allah perintahkan Nabi jalankan, apa yang Allah larang Nabi hindari, Nabi jauhi. Hadis riwayat Muslim. Baik. Dan demikian, hendaklah kita bersemangat untuk mempelajari cara membaca Al-Quran yang benar, mempelajari dan memahami maknanya, kemudian berusaha mengamalkan isi kandungannya di dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkannya kepada orang lain. Semoga Allah memberikan keutamaan kepada kita sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ini hadis yang masyhur, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Antum semua hafal insyaallah. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'ana, yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tetapi apa maksud daripada man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa ta'allumul Qur'ani wa ta'limuhu, dan mempelajari Al-Qur'an serta mengajarkan Al-Qur'an, yatanawalu ta'alluma hurufihi wa ta'limiha wa ta'alluma ma'anihi wa ta'limihi wa huwa asyrafu qismai ta'allumihi wa ta'limihi. Maksudnya, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya itu mencakup mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya. Yang pertama, mempelajari dan mengajarkan hurufnya, serta mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya. Perhatikan. Jadi maksud daripada khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ada yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu mencakup dua hal. Yaitu mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya, bagaimana cara membacanya yang benar. Kemudian mempelajari dan mengajarkan isi kandungannya, makna-maknanya. Belajar tafsir. Baik. Jadi ini dua apa? Dua macam yang dimaksud dengan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Baik. Fa'innal ma'na huwal maksud. Perhatikan. Sesungguhnya mempelajari makna itu adalah tujuan. Jadi kita belajar makna, isi kandungan Al-Quran, itulah tujuannya. Wal lafdhu wasilatun ilaihi. Sedangkan mempelajari lafadznya, bagaimana kita membaca dengan benar, itu adalah sarana. Jadi tujuan adalah kita memahami maknanya, sedangkan mempelajari lafadznya, bagaimana membacanya dengan benar, ini wasilah ini. Baik. Fata'allumul ma'na wa ta'limuhu ta'allumul ghayati wa ta'limiha. Ta'allumul ghayati wa ta'limuha. Maka mempelajari makna dan mengajarkan makna tersebut. Jadi mempelajari isi kandungan Al-Quran dan mengajarkan isi kandungan Al-Quran, maka itu adalah mempelajari tujuan dan mengajarkan tujuan. Jadi kalau kita belajar tafsir, mempelajari isi kandungannya agar kita bisa amalkan, itu adalah kita mempelajari dan mengajarkan apa? Tujuan. Wa ta'allumul lafdhil mujarrad wa ta'limuhu ta'allumul wasail wa ta'limuha. Dan mempelajari bagaimana melafadzkannya dengan benar, mempelajari ilmu tajwid, hanya sekedar seperti itu, maka dan juga mengajarkannya, maka itu adalah mempelajari wasilah, mempelajari sarana dan mengajarkan sarana. Wa bainahuma kama bainal ghayati wal wasail. Dan antara keduanya perbedaannya adalah sebagaimana kita tujuan dan juga wasilah. Jadi mempelajari makna Al-Quran dan juga mengajarkan makna Al-Quran itu adalah tujuannya. Jadi tujuannya agar kita paham isi kandungannya dan kita amalkan, itu tujuannya. Adapun mempelajari lafadz-lafadznya yang kita pelajari dalam ilmu tajwid itu adalah wasilah. Nah, maka jangan sampai seseorang cukup di wasilah saja, itu maksudnya. Ya, sarana perlu, wasilah perlu untuk mencapai tujuan. Tapi untuk mencapai tujuan tersebut jangan lupa sarana, jangan sampai juga salah. Wah, kalau gitu langsung ke tujuan saja. Ini sarananya, perbagus dulu bacaannya, ini juga ibadah ini, gitu. Jangan sampai juga mencukupkan diri, bacaannya udah bagus, sudah seolah-olah di puncak, seolah-olah di tujuan. Belum. Tujuan yang sebenarnya adalah apa? Mempelajari isi kandungannya. Demikian. Jadi jangan sampai ada dua kelompok yang saling salah. Jadi jangan sampai yang semangat belajar ilmu tajwid mencukupkan diri dengan tajwid tanpa belajar tafsir. Jangan sampai juga orang yang malas belajar tajwid ya dengan alasan mempelajari tujuan, yaitu mempelajari tafsir, akhirnya meninggalkan belajar tajwid. Ini salah juga. Masing-masing salah. Bagaimana yang benar? Dua-duanya. Pelajari sarana dan sampai kepada tujuan. Wallahu a'lam bishawab.
Namun tentunya yang lebih utama adalah menggabungkan kedua hal di atas, yaitu mempelajari cara membacanya dengan benar dan mempelajari isi kandungannya. Kemudian mengamalkan serta mengajarkannya, wallahu a'lam. Selanjutnya Imam Al-Khaqqani menjelaskan tentang kriteria seorang mukri. Jadi memang benar bahwa kata mukri secara bahasa bermakna seorang yang mengajarkan Al-Quran. Aqra'a yuqri'u, iqra'an, mukri'un, maksudnya adalah yang mengajarkan orang lain bacaan Al-Quran. Itu mukri secara bahasa. Namun kriteria mukri menurut para ulama bukanlah demikian. Karena tidaklah setiap pengajar Al-Quran layak disebut sebagai seorang mukri. Tidak semua yang mengajar Al-Quran kemudian disebut mukri. Tidak. Ada kriteria yang ditentukan oleh para ulama. Adapun kriteria mukri menurut para ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba' di dalam Syarah Syatibiyah adalah sosok yang menghimpun 3 komponen berikut ini. Apa itu? Man 'alimal qira'ati adaan, yaitu orang yang mengetahui cara mempraktikkan atau melafadzkan qiraat. Jadi ada itu praktek. Bisa mempraktikkan qiraat. Warawaha musyafahatan. Kemudian dia meriwayatkan qiraat tersebut musyafahah secara tatap muka dari gurunya. Wa ujiza lahu ay yu'allimahu. Kemudian setelah dia belajar dari gurunya secara musyafahah, talaqi, maka kemudian dia pun diberikan izin oleh gurunya tersebut untuk mengajarkan kepada orang lain. Jadi 3 kriteria mukri, yaitu yang pertama tahu qiraat secara praktek, bukan hanya teori saja tapi prakteknya bagaimana, tahu nggak? Yang kedua, dia bukan belajar otodidak, tapi meriwayatkan qiraat tersebut dari gurunya, di mana gurunya juga dari gurunya lagi terus sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga, baru kemudian diberi izin oleh gurunya tersebut untuk mengajarkan. Kalau belum diberi izin, maka belum boleh mengajarkannya. Demikian. Ini kriteria mukri yang disampaikan oleh Syekh Ali Ad-Dabba'. Yang terakhir, bait yang ke-7. Kita akan tutup nanti di bait ke-7 insyaallah. Itu manhaj di dalam belajar Al-Quran, yaitu dengan cara talaqi. Beliau mengatakan, wa inna lana akhdal qira'ati sunnatun 'anil awwalin al-muqri'in dhawis sitri. Wa inna lana, sesungguhnya prinsip kami, akhdal qira'ati sunnatun, dalam mengambil bacaan Al-Quran adalah dengan cara belajar langsung, talaqi, sunnatun. 'Anil awwalina, talaqi. Ya, dan ini merupakan sunnah ya, sunnah. Sunnah itu maksudnya tariqah, jalan, manhaj. Itu maksud sunnah. Sunnah di sini bukan sunnah yang apabila dikerjakan dapat pahala tidak pengapa, bukan. Sunnah di sini tariqah secara bahasa, manhaj. Jadi jalan yang ditempuh, manhaj yang ditempuh di dalam mempelajari Al-Quran dengan cara talaqi 'anil awwalin al-muqri'in dhawis sitri. Itu dengan cara talaqi dari para muqri generasi pertama yang menutupi aib. Dhawis sitri maksudnya menutupi aib, maksudnya berakhlak mulia. Baik, jadi ini prinsip kita di dalam mempelajari Al-Quran dengan cara talaqi. Nggak bisa otodidak, nggak bisa. Demikian ya. Baik, kita lihat di sini. Di antaranya, Al-Imam Al-Khaqqani menjelaskan tentang cara mengambil bacaan Al-Quran, yaitu dengan talaqi ya, dengan cara talaqi belajar langsung pada guru. Dan inilah cara yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat kepada tabi'in, terus sampai kepada kita dengan cara talaqi. Dan ini adalah mata rantai sanad yang hubungkan antara kita dengan Nabi SAW. Imam Asy-Syafi'i dalam Diwan Asy-Syafi'i menegaskan bahwa di antara tips mendapatkan ilmu adalah dengan adanya bimbingan guru. Jangan lupa. Jadi akhil lan tanala al-ilma illa bi sittah, sa'umbika an tafsilha bi bayanin, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Jadi ada suhbatu ustad, bimbingan guru. Jangan lupa, ketika belajar harus ada bimbingan guru, nggak bisa otodidak. Ilmu yang didapat dengan cara belajar langsung dengan guru biasanya lebih terhindar dari keraguan dan perubahan. Sebaliknya ilmu yang didapat dengan otodidak biasanya lebih dekat pada kesalahan dan kesesatan. Afwan, ini belum tertulis ya, oleh karena yang seorang penyair Arab berkata, itu sama yang ada di buku. Atau misalnya di halaman 27 ya. Perkataan penyair Arab, man kana syaikhuhu kitabahu sabaqa khata'uhu shawabahu. Barang siapa yang gurunya hanya bukunya saja, maka kesalahannya akan mendahului kebenarannya. Banyak salahnya. Jadi kalau belajar otodidak, gurunya buku, hanya belajar dari buku, pasti kesalahannya lebih banyak. Man ta'allama al-ilma bila syaikhin kharaja minhu bila ilmin. Barang siapa yang pelajari ilmu tanpa guru, maka alumninya tanpa ilmu. Maksudnya keluar daripada belajar tersebut tanpa ilmu. Man ya'khudul ilma an syaikhin musyafahatan yakun 'aniz zayghi wat tashifi fi haramin. Barang siapa yang mengambil ilmu dari seorang guru secara langsung, musyafahatan, tatap muka, maka ia akan terhindar dari keraguan, kesesatan, dan juga perubahan. Wa man akhidan lil ilmi min suhufin
fa'ilmuhu 'inda ahli al-'ilmi kal-'adami. Dan barang siapa yang mengambil ilmu hanya dari buku, maka di mata para ulama ilmunya seperti tidak ada. Jadi fa'ilmuhu 'inda ahli al-'ilmi kal-'adami, menurut para ulama, dalam pandangan ulama ilmunya seperti tidak ada. Kenapa? Karena dia belajarnya dari lembaran-lembaran, bukan talaqi wal musyafahah dengan guru. Nah, ini juga masyhur kisah daripada Tumal Hakim bahwa beliau adalah seorang tabib. Ayah beliau adalah seorang tabib. Jadi ayah beliau adalah seorang tabib. Jadi Tumal Hakim ini masyhur, sering kita sampaikan ya. Jadi kisahnya, Tumal Hakim punya bapak, seorang tabib yang masyhur, yang terkenal, bagus. Meninggalkan buku-buku banyak. Di perpustakaannya banyak buku-buku kedokteran. Sayangnya Tumal Hakim ini nggak belajar langsung dari bapaknya. Sehingga ketika punya buku banyak tersebut, ini buku mau diapain nih? Akhirnya dibelajar. Dia belajar, dipelajari isinya, kemudian sampailah pada titik dia praktek, buka praktek. Jadi dia nggak belajar langsung dari bapaknya, tapi dari guru, dari buku saja. Nah, sehingga ketika buka praktek, ada orang sakit, kemudian dikasih obatnya ular hitam, bukannya sembuh malah meninggal. Gitu. Berapa kali terjadi seperti itu sampai temannya protes, ini gimana nih? Kamu ngobatin orang bukannya sembuh malah meninggal. Akhirnya dia pun katakan, ini saya punya dalil, ini ada landasannya ini. Hadis Nabi SAW, al-hayyatus sauda syifa'un likulli da' illa sam. Ya, ular hitam adalah obat bagi seluruh penyakit kecuali apa? Kecuali kematian. Jadi al-hayyatus sauda, gitu kan? Maka kemudian temannya yang kerik-kerik gitu. Al-hayyatu, yaknya yang dikiranya titiknya 2, ternyata titiknya 1. Al-habbatus sauda, jintan hitam. Jadi habbatus sauda adalah obat bagi seluruh penyakit kecuali kematian. Maka inilah penyebab daripada Tumal Hakim bukannya menyembuhkan orang yang sakit, malah apa? Malah menjadikan orang itu meninggal karena ular hitam tersebut. Baik. Sehingga Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, seorang imam ahli tafsir. Tafsirnya namanya Al-Bahrul Muhit. Besar segini, Masya Allah. Dalam untaian bait-bait syairnya, beliau menuliskan, Yadhunnul ghumru anal kutba tahdi akha fahmin li idrakil ulumi. Orang yang pandir, al-ghumru itu orang yang pandir, itu menyangka bahwasanya buku-buku yang banyak itu akan membuat seseorang itu mendapatkan ilmu. Kalau belajar, pasti dapat ilmu. Gitu. Dia sangka seperti itu. Gitu. Wa ma yadril jahulu anna fiha ghawamid hayyarat aql al-fahimi. Sedangkan orang yang sangat bodoh, jahul itu sighah mubalaghah dari jahil, maka menyangka orang yang bodoh, sangat bodoh itu tidak tahu bahwasanya di dalam buku-buku tersebut ada banyak hal yang bahkan membuat bingung orang-orang yang cerdik. Orang cerdik aja kalau baca sendiri bingung gitu. Butuh bimbingan guru, itu apalagi yang bodoh gitu. Maka idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin dalalta 'anit tariqil mustaqimi. Jika engkau itu mempelajari ilmu tanpa bimbingan guru, niscaya engkau akan tersesat dari jalan yang lurus. Dari jalan yang lurus. Wa taltabisul umuru 'alaika hatta takuna hatta tasira adalla min Tumal Hakimi. Sehingga perkara-perkara itu tercampur baur di otakmu, buat kamu bingung. Ya, sehingga engkau pun jadi apa? Orang yang lebih sesat daripada Tumal Hakim. Nah ini. Ya bahkan ada seorang penyair lagi yang lebih kasar ya, dia nyindir Tumal Hakim ini di depan keledai daripada Tumal Hakim. Kemudian seolah-olah keledainya ini bisa ngomong. Keledainya ngomong gini, yaqulu himarul hakim yauman. Berkata keledai daripada Tumal Hakim pada suatu hari, lau ansafuni kuntu arkab. Seandainya mereka itu mau insaf, mau adil, sebenarnya yang layak untuk mengendarai saya. Harusnya saya yang di atas, Tumal Hakim yang saya tumpangi, saya kendarai gitu. Kenapa? Fa ana jahilun basitun. Ya saya memang bodoh, tapi bodohnya sederhana aja, bodoh doang gitu. Wa sahibi jahilun murakkabun. Tapi pemilikku, tuanku, dia apa? Bodohnya kuadratnya. Sudah bodoh sok tahu lagi. Nah, akhirnya banyak yang meninggal. Demikian. Maka itulah ya, belajar ilmu haruslah dengan bimbingan guru. Apalagi baca Al-Quran juga harus dengan bimbingan guru. Baik, berkata Syekh Utsman di dalam Haqqut Tilawah, fa'ala qari'il Qur'ani an ya'khudha tilawatahu ala tariqit talaqi wal isnadi 'an syuyukhil akhidin 'an syuyukhihim kay yasila ila ta'akkudin min anna tilawatahu tutabiqu ma jaa'a 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sanadin sahih. Hendaklah seorang yang baca Al-Quran untuk mengambil bacaan Al-Qurannya tersebut dengan cara talaqi wal musyafah, dengan cara belajar langsung dengan guru, wal isnad, dan memperhatikan runutan sanadnya.
di mana dia belajar kepada guru-gurunya tersebut, guru-gurunya belajar kepada guru-guru yang lain. Sampailah pada kepastian bahwasanya bacaannya tersebut sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih. Taib. Nah, kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Khaqqani mengajarkan kepada kita agar selektif dalam memilih guru. Ini tadi selektif dalam memilih guru ya. Anil muqri'ina. Beliau mengatakan tadi di dalam baitnya, bait yang kedua, anil awwalina al-muqri'ina dzawis sitri. Ya. Generasi pertama para qari, para muqri, dzawis sitri yang menutupi aib, yang berakhlak mulia. Di sini menunjukkan bahwasanya ketika kita mencari guru juga adalah mencari guru yang akhlaknya bagus. Bukan yang mengumbar-umbar aib dirinya ataupun orang lain. Bukan aibnya sendiri diumbar ataupun menceritakan aib orang lain. Ini juga selektif di dalam mencari guru. Ya, berkata seorang ulama tabi'in Muhammad bin Sirin rahimahullah, ini masyhur, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi selain kita belajar pada guru yang pakar, perhatikan juga akhlaknya. Minimal akhlaknya. Akhlaknya bisa kita teladani. Taib. Jadi selain pakar juga akhlaknya bagus. Wallahu a'lam bishawab. Taib, cukup insyaallah untuk sesi pertama kali ini. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan ini kita masih di bagian awal ya. Banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau, pesan moral. Banyak nasihat-nasihat yang disampaikan beliau yang insyaallah mengokohkan keimanan kita sebelum kita belajar Al-Quran. Demikian. Merasa cukup insyaallah, tidak ada pertanyaan kan? Karena mudah insyaallah kita tutup sesi pertama ini. Ya, nggak ada. Berapa yang hadir? 23. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.